Memang ada hadis melarang kita jangan lewat depan orang salat. Itu salat sunnah, salat ikhtiar. Saya salat sunnah nih. Kemudian ada orang lewat di depan. Sunnah saya mencegah begini. Karena jalan lain masih ada. Cuma jamaah saya beritahu, jangan salat depan pintu. Ini mengantarkan di depan pintu. Gimana orang mau lewat? Nanti orang lewat begini aja pula. Susah nih. Ya carilah tempat salat yang aman. Dinding boleh, apa lagi di belakang saf boleh, tiang boleh, silakan. Nah itu salat. Kalau ada jalan lain kita boleh cekak nih, biar dicari jalan lain. Jangan lewat depan orang salat, tidak boleh. Lebih baik berdiri 40 tahun daripada lewat depan orang salat, kata Nabi SAW. النصوح بسر الأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga pada siang hari ini di bulan yang mulia ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian kitab panduan kitab Lubabul Hadis. Ya, kemarin sebagian hadis mengenai keutamaan fadilah berwudu sudah kita bahas, sebagian lagi insyaallah. Ya, ini hadis berikutnya. Ya, hadis berikutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a ala tuhrin. Ya, siapa yang berwudu sedangkan dia masih dalam keadaan suci, artinya wudunya belum batal, gitu ya. Saya ulangi, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat. Siapa yang berwudu dalam posisi bersuci atau masih sedang suci, wudunya belum batal, dicatat baginya 10 hasanat, ya, 10 kebaikan. Nah, di sini boleh dipahami dulu bahwa di sini dikatakan jaddada wudu'ahu wa huwa ala tuhril wudu. Dia memperbaharui wudu sedangkan dia masih dalam keadaan suci. Wudunya belum batal. Nah, kemudian dia salat, ya, salat bihi fardan aw nafilan. Baik salatnya itu salat fardu ataupun salat sunnah. Nah, jadi saya ulangi. Asal dia berwudu, kemudian dia salat. Nah, ya, kemudian dia salat. Kemudian masuk waktu salat berikutnya, sedangkan wudunya belum batal. Kan boleh langsung salat itu, tidak masalah kan? Nah, cuma dia ini namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Wudunya belum batal, tapi diperbaharui wudu lagi. Inilah yang dikatakan kutiba lahu asyru hasanat, dicatat baginya 1000 kebaikan. 110 kebaikan. Apa makna 10? Nah, 10 di sini dikatakan oleh para ulama
bahwasanya 10 tersebut asyru wudu'atin, 10 kali lipat wuduk yang dilakukannya sebelum. Paham ni? Saya berwuduk setiap hari seperti biasa ini, maka pahala wuduk saya ini 10. Setiap kebaikan pahalanya 10. Maka wuduk yang saya lakukan itu pahalanya 10. Tatkala wuduk saya itu belum batal, masuk waktu salat berikutnya saya wuduk lagi, maka wuduk yang kedua itu 10 kali lipat dari wuduk yang pertama. Itu utamanya. Ya. Cuman ini kan berat ini, tidak semua orang mampu melakukannya. Ya. Coba jamaah dari maghrib sampai isya. Biasanya kan wuduknya belum batal. Salat maghrib, kemudian menetap di masjid, tahwirid, baca Quran dan sebagainya, terus sampai masuk waktu isya. Masuk waktu isya, wuduknya belum batal, dia keluar lagi berwuduk, memperbaharui wuduk namanya itu, maka dapat pahala 10 kali lipat wuduk yang pertama. Nah, tapi ini saya yakin jamaah belum pernah melakukan ini kan? Sudah pernah belum? Ini orang yang cemburu dengan kebaikan saja. Kita selama ini pikir kau dapat wuduk tahan dari maghrib sampai isya, isya tak wuduk lagi. Yang lebih bagus lagi kau dapat asar, asar berwuduk, masuk maghrib belum batal. Salat maghrib, habis maghrib masuk isya, isya belum batal. Oh senangnya, 1 kali wuduk 3 salat terangkat. Tetapi sebaliknya, apabila kita memperbaharui wuduk, tajdidul wuduk, pahalanya 10 kali lipat dari wuduk yang pertama. Gitu dia pembahasannya. Ya, itu hadis yang pertama ya. Kira-kira kuat tak menahan wuduk ini? Artinya wuduk bertahan dari satu salat ke salat berikutnya. Kalau saya sih jarang terjadi ini, kecuali maghrib isya. Ya, kecuali maghrib isya. Kalau asar ketemu maghrib jarang, susah nih. Ya. Nah, cuma saya kagum dengan 2 ulama ini. Kok bisa dia? Imam Hanafi. Imam Hanafi itu dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Biografi dia menyatakan 2 imam ini, beliau berdua ini salat subuh dengan wudhu isya. Gimana tu? Panjang tu. Isya jam 8 malam. Anggaplah jam 8 malam selesai isyanya tu. Dia bertahan wudhunya sampai salat subuh. Berarti tidur dah tu. Nah, berarti kan tidak tidur. Kalau tidur berarti batal. Ya. Faman nama falyatawadda, kata Nabi. Siapa yang tidur mata pejam, berwuduklah. Karena orang tidur bawah tak dijamin. Pintu bawah bisa lepas lah. Ya, makanya orang tidur pasti batal dia. Kecuali tidurnya posisinya duduk, pantat tak berubah, boleh, tak masalah. Biasa di Jumat tu kan, orang tu tidur dulu, nunggu khatib dia belum azan lagi kan nunggu. Ini ada. Ya, hari Jumat makan jam 11 siang, pergi ke masjid, duduk nyandar ke tiang, depan ada kipas angin, udah jalan lah tu. Ya, tertidurlah dia dulu begini. Begitu azan dia pun sadar. Atau iqamah, begitu iqamah sadar, dia pula protes cepatnya khutbah ini. Padahal dia tidur tu. Begitu dia sadar, lihat posisi pantatnya. Berubah enggak? Kalau tidak berubah, wuduk tak batal. Tapi kalau dah bergeser, tak dijamin. Tapi kalau tidur berbaring, sudah pasti batal. Karena kata Nabi, mata ini pengikat pintu bawah. Kalau diterbuka, pintu bawah terikat dan bisa diikat. Tapi kalau ini pejam, pintu bawah lepas. Makanya setiap orang tidur berbaring pasti dia batal. Ya, begitu dia hukumnya. Ya, hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu,
tiada salat bagi orang yang tidak ada wudu, kerana wudu syarat dari salat. Nah, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini disunnahkan dalam mazhab Syafi'i, sunnah baca bismillah. Tapi ingat di sini kalimat la salata, tidak sah salat bagi orang yang tidak ada wudu. Wala wudu'a, dan tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Berarti menyebut nama Allah itu sunnah dalam mazhab Syafi'i, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab Hanbali bismillah itu wajib, kata dia. Siapa tak melakukannya dia berdosa, wudu tetap sah. Kenapa kita menganggapnya sunnah? Ini hadis dhaif. Hadis dhaif itu tak bisa menentukan wajib atau tidaknya. Hadis dhaif itu hanya bisa untuk fadailul amal, keutamaan dalam beramal. Makanya kalau ada amalan bismillah, tentang zikir dan sebagainya, hadisnya dhaif, boleh untuk keutamaan dalam beramal. Ya, begitu aja. Nah, kemudian dilanjutkan dalam hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu sebagian dari iman. Karena orang beriman pasti senang berwudu. Dan tidak boleh salat kalau tanpa wudu. Kalau dia beriman harus jujur. Pasti dia senang dengan berwudu, bersuci. Kenapa? Wudu ini membersihkan tubuh, iman membersihkan hati. Maka kau dapat kelop dua-duanya. Dengan iman hati bersih, dengan wudu tubuh bersih. Mudah-mudahan semakin bersih dengan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadakas salihin. Hadis min ibadakas salihin itu tambahan dari ulama. Tapi dari hadis yang murni, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, cuma itu saja. Wa ja'alni min ibadikas salihin ditambahkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi boleh, enggak masalah itu. Nah, siapa yang membaca ini? Nah, ini kata Nabi ni, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, setelah berwudu, maka dibukakan baginya 8 pintu surga. Ini hadis sahih. Ini pendek, singkat, tapi masya Allah. Jadi PIV, atau VIP. Orang masuk surga itu sesuai dengan amalnya. Ada yang orang jago salat, masuk bagus salat. Ada orang suka bersedekah, masuk bagus sedekah. Ada orang senang puasa, masuk babur rayyan. Kan gitu. Ada senang orang dengan apa tuh? Amal-amal yang lain. Itulah pintunya. Nah, sekarang doa ini pendek. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Tirmizi menambahkan ada doa Nabi, Allah ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dibukakan 8 pintu surga. Silakan mau masuk dari pintu mana pun boleh. Tapi ini disepelekan orang yang amal ini. Habis wudu langsung salat. Doa dulu sebentar menghadap kiblat. Ya, sunnah kita menghadap kiblat, angkat tangan, mata memandang langit. Walaupun buta. Orang yang berwudu buta, sunnah mandang ke langit. Ya, disunahkan mandang ke langit. Ah, begitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan sibghatul wudu marratun. Nah, sibghatul wudu apa sibghah? Al-aslul wudu, asal wudu itu 1 kali. Nah, itu Nabi menyatakan asal wudu 1 kali. Faman tawadda'a marratain kana lahu kiflan. Siapa yang berwudu 2 kali, maka pahalanya 2 kali lipat. Nah, begitu ya. Minal ajri, dari pahala tersebut. Wa man tawadda'a thalathan, siapa yang berwudu 3 kali basuhan, fahuwa wudu'ul anbiya min qabli, maka itulah wudu'nya para nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi Muhammad SAW. Berarti siapa yang membasuh 3 kali itu sunnah para nabi. Semua nabi begitu amalannya, apalagi Nabi kita Muhammad SAW.
Dalam kitab Ihya dikatakan, tawadhu sallallahu alaihi wasallam maratan. Kata sahabat, Nabi berwuduk sekali-sekali. Wa qala, Nabi berhenti ni. Nabi wuduk sekali-sekali, selesai berhenti Nabi. Nabi bilang apa? Hadza wudu'un la yaqbalu Allahu shalah illa bih. Inilah wudu, tidak sah salat kecuali dengan ini. Berarti sekali hukumnya wajib, dan dengan sekali sudah sah. Yang penting merata. Ya, walaupun sekali boleh tapi merata. Nah. Kemudian wa tawadda maratain. Kemudian Nabi berwuduk lagi, tambah lagi sekali lagi. Jadi dua kali. Wa qala, waktu Nabi berwuduk 2 kali, Nabi pun berbicara lagi. Apa kata Nabi? Nah, Nabi menyatakan, man tawadda maratain, siapa yang berwuduk 2 kali basuhan, atallahu ajruhu marratain, maka Allah beri pahala 2 kali ganda dari yang pertama tadi. Tawadda'a thalathan, kemudian Nabi lanjutkan lagi, berwuduk sekali lagi, berarti tiga kali. Setelah 3 kali baru Nabi ngomong. Apa kata Nabi? Hadza wudu'i, dan inilah wudukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wudu'ul anbiya qabli, dan wuduknya para nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi. Wa wudu' Khalil Rahman Ibrahim alaihissalam, dan ini juga wuduknya kekasih Ar-Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi sebut Nabi Ibrahim, tak sebut Nabi yang lain? Ya, dikhususkan Nabi Ibrahim. Pertama, Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid murni sampai tak terbakar dalam api, itu tauhid murni. Api berubah jadi dingin. Yang kedua, jasa Nabi Ibrahim mendoakan di Mekah. Begitu dihantarnya Ismail dengan Siti Sarah di Mekah, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, beri keturunan dari keturunanku ini, yaitu Nabi Ismail ni, seorang Nabi. Dan doa itu, kata Nabi, akulah yang dimaksud Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah Nabi terakhir diutus di Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kerana jasa tersebutlah Nabi masukkan di dalam salawat Ibrahimiyah. Cuba kita salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, masuk, tidak Nabi yang lain. Kerana di antara ulul azmi, Nabi-Nabi yang tangguh, Nabi Ibrahim lah termasuk yang paling sempurna ketangguhannya. Apa tangguh? Kuat menghadapi cobaan. Ya, setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Bayangkan, lempar dalam api, tenang ya. Jibril menawarkan, ya Muhammad, aku bantu dah. Tak usah, aku begini, dia udah tahu. Allah udah tahu dah keadaan aku macam ini, biarkan. Bayangkan, dia tauhid murni itu. Kita jangan, tak mampu kita. Ya, kita cuma pelajari, beginilah tauhid para nabi yang begitu murninya. Yang kedua, ketemu ayahnya buat patung lagi. Jadi dakwahnya pertama kali menghadapi orang tuanya. Ya Allah, berat. Ya, berat sekali. Yang ketiga, suruh nyembelih anaknya lagi Ismail. Oh, lebih berat lagi. Maka kalau saya lihat ni memang tangguh luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Idul Adha itu semuanya contoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Idul Adha. Dari hajinya, penyembelihan korbannya, ittiba. Wattabi millati abikum Ibrahim. Kata Nabi, ikutlah agama bapakmu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ya. Lanjut lagi ya, hadis ini selesaikan saja dah. Ya, hadis berikutnya lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tak terima salat salah seorang dari kalian idza ahdatha, apabila dia berhadas, wudunya batal, ya, hatta yatawadda, sampailah dia berwuduk kembali. Nah, saya ulangi. Jadi Allah tidak terima salat seseorang kalau dia batal kecuali dia berwuduk kembali. Apa makna berwuduk kembali? Kalau dia salat berjamaah kan batal wuduk ni, maka dia keluar, dia disuruh berwuduk lagi. Jangan dibiarkan salat selesai baru dia berwuduk, ketinggalan berjamaah. Ya, jemaah kalian paham ya? Memang ada hadis melarang kita jangan lewat depan orang
salat. Itu salat sunnah, salat ikhtiar. Saya salat sunnah nih. Kemudian ada orang lewat di depan. Sunnah saya mencegah begini. Karena jalan lain masih ada. Cuma jamaah saya beritahu, jangan salat depan pintu. Ini mengantarkan di depan pintu. Gimana orang mau lewat? Nanti orang lewat begini aja pula. Susah nih. Ya carilah tempat salat yang aman. Dinding boleh. Apa lagi? Di belakang saf boleh. Tiang boleh. Silakan. Nah, itu salat. Kalau ada jalan lain, kita boleh cekak nih. Biar dicari jalan lain. Jangan lewat depan orang salat, tak boleh. Lebih baik berdiri 40 tahun daripada lewat depan orang salat, kata Nabi SAW. Tapi dalam salat berjamaah mau lewat mana? Salat 2 rakaat, kita di tengah-tengah saf, wudu batal. Keluar, tidak masalah. Itu namanya darurat. Lewat depan orang boleh, tapi carilah pintu yang terdekat. Kemudian berwudu lagi, masuk ke masjid, walaupun jadi masbuk, tidak masalah, masih dapat berjamaah. Ya, begitu. Jadi sifatnya batal wudu salah satunya hadas. Yaitu apa tuh? Hadasnya apa? Kalau salat tuh, buang angin. Angin ada 2. Ada namanya fasa, ada namanya durat. Fasa artinya buang angin tidak ada suara. Yang kedua durat, buang angin diiringi dengan suara. Kira-kira yang paling kuat yang mana? Bukan kuat suaranya, kuat menyengat yang mana? Itu yang tak ada suara itu yang bahaya. Tiba-tiba bau datang. Nah, ya, tiba-tiba bau datang. Makanya keluarlah musuh orang itu. Ya, keluar, berwudu, masuk lagi. Tapi ingat, jangan ngambil di tempat di mana dia tinggalkan. Nanti melangkah-langkah lagi. Ambil di belakang. Lalu yang kosong ni gimana nih? Nah, kita berjamaah harus paham. Harus cerdas berjamaah. Setiap tempat yang kosong, isilah. Jangan dibiarkan kosong. Kalau di sini ada yang batal keluar, di sini merapat nih. Terus rapat. Akhirnya kosong di ujung, tidak masalah. Atau pilihan yang kedua, di belakang ngisi. Nanti kosong di belakang lagi, akhirnya kosong di belakang. Silakan, yang mana boleh. Yang penting jangan biarkan kosong. Kalau biarkan kosong, putus nih. Sini kosong, tidak ada ngisi. Dari sini sampai ke belakang, putus. Yang dari sini ke depan, ikut saf imam. Maka jangan dibiarkan kosong. Ya, imam nih saya katakan, jangan nunggu-nunggu orang lagi. Begitu kita sudah tahu, di depan kosong, masuk kita. Atau digeser. Geser, biarkan kosong di ujung. Begitu cara salat berjamaah. Tidak boleh kita diam. Kalau tidak diisi, siapa isinya? Syaitan yang isi masuk. Syaitan ini cari pahala juga berjamaah. Tapi sifatnya ganggu. Dia mengganggu kita. Jangan biarkan kosong masuk. Ya, terakhir. Kata Nabi SAW, al-wudu'u ala wudu' nurun ala nur. Dari wudu kepada wudu itu cahaya daripada cahaya. Maksudnya apa? Wudu tadi tidak batal, masuk waktu isyak dari maghrib, berwudu lagi, cahaya daripada cahaya. Itu namanya tajdidul wudu. Dan siapa bisa mempertahankan wudu, maka kebaikan datang, pahala mengalir. Nah, makanya kalau dapat wudu dari rumah, yang Nabi katakan diampunkan 1 langkah dosanya, diangkat 1 derajat, itu dari rumah kalau ada wudu. Bukan datang ke masjid berwudunya. Kecuali batal, sampai di masjid batal, wudu lagi silakan. Yang dihitung per langkah hasanah, kebajikan, dosa diampunkan setiap langkah, itu dari rumah sudah wudu sudah. Ya, dari rumah sudah wudu. Itu kebaikan yang dianggap sepele tapi besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik jemaah, sekiranya cukup. Mudah-mudahan dapat dipahami. Insya-Allah besok masuk fadilah tentang siwak. Boleh bahas? Boleh bahas ni tentang siwak? Boleh, tahu apa. Siwak tu gosok gigi. Ya, gosok gigi. Tapi ada pembahasan yang lain nanti masuk insya-Allah. Ya, ada pertanyaan sekitar wudu, salat boleh, silahkan, tidak masalah. Karena kemarin tak sempat bertanya kan? Yang pertama, wudu yang berulang-ulang. Apakah dikerjakan sunnah-sunnahnya terus setiap berulang atau tidak? Tergantung keperluan. Yang wajib sekali, sunnahnya 3 kali.
2 kali sudah dapat sunnah, tapi 3 kali itu yang paling sempurna kesunahannya, kena itibak kepada para nabi, apalagi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Bolehkah kita melaksanakan sekali-sekali? Boleh. Ya, kalau keadaan menginginkan seperti itu. Ya, contoh air sedikit. Ya, kita bawa air nih di botol nih, botol 600 ml. Ini kalau aku gunakan 3 kali tak dapat nih. Kecuali botol yang besar. Kan ada botol sedang tuh, 600 ml tuh. Nah, kalau ada air segini, kita punya target hitungan. Kalau digunakan yang sunnah-sunnah, air tak cukup, maka lakukan yang wajib-wajib saja. Karena sahabat begitu, lihat keperluan air. Karena zaman Nabi bagi air susah. Sampai ada bertanya, ya Rasulullah, kami naik perahu dan kami bawa air untuk minum. Kalau kami pakai berwudu air minum ini, nanti kami kehausan di jalan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Ditanya begitu. Nabi jawab, ya, huwa tahurun wa hillu maitatuh. Air laut itu suci, kata Nabi. Bangkainya halal. Memang tu Nabi itu jawab. Satu pertanyaan dijawab 2, biar bertambah. Padahal orang tanya mengenai air laut, tapi Nabi jawab air laut suci, boleh pakai wudu, kan begitu maksudnya tu. Tapi ditambah lagi bangkainya halal, kata Nabi. Berarti tambah lagi ilmu. Berarti bangkai di laut tu halal. Kenapa halal? Tak perlu disembelih. Tak perlu disembelih, langsung ambil makan. Ya. Lagi lebih hidup potong, tak perlu baca bismillah, tak apa. Baca bismillah boleh, tapi tidak seperti motong hewan. Yang dia beli di pasar tu hidup ke bangkai? Hah? Bangkai kan? Ikan bangkai, semua bangkai. Kepiting kadang hidup. Kalau renjong bangkai, sotong bangkai semua kita beli. Cuman masih bagus. Kalau dia dah berubah makruh. Kalau dah membusuk makruh kita makan. Ya, makruh dia. Ya, termasuk anjing laut ya. Pernah makan anjing laut? Anjing laut itu halal. Itu hewan laut. Cuman hati tak terima. Itu saja kan. Naluri ini tak masuk. Itulah dia. Tapi halal. Ya macam Nabi, nengok sahabat makan dhab. Dhab itu apa? Biawak. Biawak padang pasir tu warnanya seperti warna pasir, tapi makanannya bersih. Saya baru tahu rupanya makannya rumput yang bersih-bersih. Nah, itu biawaknya yang disebut dhab itu. Maka sahabat makan biawak, Nabi mandang, Nabi tak makan karena Nabi tak biasa makan itu. Nah, kita juga begitu. Pernah makan marmut? Marmut macam tikus marmut. Tapi makannya rumput seperti kelinci, boleh dimakan, cuman hati tak terima, macam tikus. Nah, itulah dia. Ya. Nah, kembali kepada tadi itu. Maka kaidah fikih tadi menyatakan, kalau keadaan darurat, maka yang sunnah gugur. Jangan membasuh anggota wudu 2 kali 3 kali, tak berlaku lagi. Ambil yang wajib saja. Sisanya kenapa? Keadaan air tak memungkinkan, atau untuk minum, bahkan untuk minum hewan pun sisanya, maka berwudu cukup sekali. Tak perlu pakai sunnah-sunnah. Ya. Nah. Kemudian boleh sekali-sekali kapan tu? Nah, berjamaah. Jamaah ni kan, lihat berjamaah udah mulai dah. Gimana nih? Kok aku sempurnakan sunnah-sunnah ni bisa ketinggalan berjamaah? Boleh, cukup sekali-sekali. Tapi yang penting menggosok. Menggosok itulah yang meratakan. Nah, saya di pesawat pergi haji ke umrah ke mana ni, belum pernah saya tayamum dengan jok kursi, belum pernah. Saya berwudu. Saya bisa berwudu di toiletnya pesawat. Ya, cukup pakai genggam ini bukanya. Penuh nih, cetukan tangan ni. Yang penting menggosok rata sudah. Makanya air aqua gelas tu kalau betul-betul teliti bisa berwudu sekali-sekali. Nah, coba nanti jangan cari. Yang penting menggosok tu. Nah, yang penting menggosok. Ya, apalagi yang botol 600 liter itu lebih bisa terminum. Jadi belum pernah saya naik pesawat tayamum dah ada.
Karena bagi saya tidak ada tayamum di pesawat. Tak ada debu. Debu apa? Itu kan fatwa. Mau ikut silakan, tapi saya belum pernah pakai fatwa itu. Saya tetap berwudu. Tapi saya tidak wajibkan kepada jamaah. Nanti bahaya pula semuanya pergi ke toilet pesawat, ramai-ramai gimana? Untuk pribadi saja. Selama kita masih memungkinkan berwudu, kita berwudu. Walau sekali-sekali. Ya, sekali-sekali cukup. Jadi lihat keadaan. Ya sikon keadaan. Kalau keadaan memungkinkan, silakan. Kalau tidak, cukup sekali-sekali ambil yang wajib saja. Yang kedua, mengenai takdir. Takdir ini rumit dibahas. Cuma diimani. Mengotak-ngatik takdir sakit kepala. Dan juga sakit hati. Nanti ada keinginan yang tak tercapai, kecewa nanti kita. Kan gitu. Soalnya nyalakan takdir. Makanya takdir ini diimani. Nabi bilang, jangan mengotak-ngatik takdir. Beramallah, kata Nabi bilang. Nah, ada sahabat meninggal, ya, dikuburkan, ditanamlah nih. Kemudian setelah ditanam, Nabi mengambil ranting menggodes-godesnya Nabi di atas kuburan tadi. Masing-masing kalian sudah ada manzilahnya, tempat kalian, finnar awil jannah, di neraka atau di surga, kata Nabi. Udah bilang begitu kan termenung sahabat. Ya Rasulullah, afalan natakil? Kalau begitu kenapa kita tak tawakal saja? Betul itu? Betul pertanyaan itu. Kalau memang sudah ditentukan satu ke surga, satu ke neraka, tak perlu lagi beramal, tawakal saja. Nah, kata Nabi bilang, i'malu fasyallahu amalakum. Fasyallahu amalakum. Beramallah, Allah mudahkan amalmu. Berarti kalau memang kita ditakdirkan ahli surga, kita akan mudah beramal dengan amalan ahli surga. Kalau kita ditakdirkan ahli neraka, maka kita akan dimudahkan beramal dengan amalan ahli neraka. Gitu dia. Nabi pun membaca ayat. Wa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang tidak bakhil, membenarkan kebaikan, menjanji Allah SWT, maka dia akan dimudahkan jalan ke surga. Wa amma bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang yang bakhil, yang kikir, merasa cukup dan tak mau berbuat baik, kami mudahkan juga jalan kesusahan, yaitu jalan masuk nerakanya Allah. Jadi Bapak Ibu, selama ini ngukur diri, gimana? Kita dimudahkan yang mana? Jalan ke neraka atau ke surga? Jawab sendiri dah. Gitu kan? Nah, jadi selama kita dimudahkan jalan ke surga, mudah-mudahan kita ke sana insyaallah. Amin ya rabbal. Puasa Ramadan mudah kita lakukan, salat mudah kita lakukan, sedekah mudah kita lakukan, majlis taklim pun mudah kita hadir. Itu tanda-tandanya. Tadi subuh dah saya bahas tu di Masjidil Islam. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang berturun dari rumah mencari ilmu, sebenarnya tanpa disadari dia mencari surganya Allah SWT. Ini Bapak Ibu ni mencari surga ni datang, walaupun tak niat cari surga. Ya. Idza maratum bi riyadil jannah fartau. Kalau kau lewat taman-taman surga, kata Nabi bilang, datanglah, jangan tak datang. Qalu, sahabat berkata, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga? Qala hilakul dzikri, lingkaran-lingkaran orang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Majlis taklim termasuk, orang berzikir termasuk, kumpulan selawat termasuk, baca Al-Quran termasuk. Yang penting duduk di situ mengingat Allah Subhanahu wa taala, kaji ilmu ke, berzikir ke, baca Quran ke, macam-macam, itu sudah termasuk hilakul dzikri, lingkaran-lingkaran orang berzikir. Mudah-mudahan ini tanpa kita sadari, ini jalan menuju surga Allah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Lemah nampak ni puasa ni. Amin ya rabbal alamin. Semangat sikit puasa tu. Baik, sekali itu ya. Cukup mana ni? Cukup kita satu dah ya, insyaallah. Kita sambung lagi besok. Besok masuk bab siwak. Tapi luas pembahasannya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.